Timnas Indonesia menatap laga melawan Australia dengan bekal 1 poin dari laga sebelumnya menahan imbang Arab Saudi. Sementara The Socceroos belum mengantongi 1 poin pun usai dipecundangi oleh Bahrain. Apakah ini bisa menjadi booster bagi tim Garuda untuk bermain all out di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita langsung tanyakan saja kepada Beto Gonçalves, mantan pemain Timnas Indonesia. Halo, selamat siang Bung Beto. Selamat siang, Pak. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Ya, Bung Beto, kita melihat seperti apapun kondisi nanti malam, Indonesia atau Timnas Indonesia akan melawan Australia. Dari kondisi yang ada, Timnas Indonesia ini saat ini banyak diisi oleh pemain naturalisasi, terutama dari Belanda. Bagaimana pandangan Anda melihat hal ini? Yang saya lihat sendiri, yang banyak pemain naturalisasi dari Belanda, mereka memang sangat baik dan punya mental yang kuat. Dan saya sangat bangga lihat mereka bermain di yang bela timnas kami, karena mereka punya mental yang kuat, punya kerjasama juga luar biasa. Saya lihat sendiri memang timnas kami sudah mulai berkembang, ya. Jadi kerjasama dari mereka yang baru datang bagus dan mereka juga cepat beradaptasi dengan suasana timnas Indonesia, suasana Indonesia mungkin juga mungkin mereka cepat juga beradaptasi dengan budaya dan secara bermain di sepak bola Indonesia. Saya sangat bangga lihat mereka. Nah, tentunya dengan cepat adaptasi dan tentunya tantangan-tantangan lain, apakah ada tantangan yang akan dihadapi dari para pemain naturalisasi ketika akan melawan Australia nanti dan tentunya dengan timnas Indonesia nantinya, Bung Beto? Ya, jadi saya harap mungkin mereka memang bermain sama juga seperti kemarin yang lawan Sud Arab. Karena mereka kemarin saya lihat memang kekompakan luar biasa. Dan sekarang ada faktor rumah juga ya. Ini sangat menentukan. Apalagi di GBK, saya harap juga nanti rame. Jadi saya pikir mungkin kesempatan untuk kita menang itu sangat besar. Meskipun kita tahu memang timnas Australia memang sangat kuat. Mereka juga punya postur tinggi, ya, juga mungkin kerjasama juga lumayan lama. Tapi saya harap juga tim nasional kami dengan postur juga yang pemain-pemain naturalisasi, terutama dari Belanda, mereka juga punya postur dan postur juga yang yang badan-badan yang memang keras dan kerjasama juga lumayan luar biasa yang kemarin saya lihat. Saya harap juga hari ini kita bisa dapat 3 poin. Ya, tentunya harus ada kerjasama dan juga koordinasi lebih matang lagi ketika melawan tim dari Australia nanti. Namun, Bung Beto, Anda pernah membela timnas Indonesia dengan 12 caps dan 10 gol. Menurut Anda, apakah perbedaan yang terlihat dari timnas saat ini dengan timnas yang pernah Anda bela sekitar tahun 2018 lalu ya? Ya, puji Tuhan saya bisa bermain dengan timnas, saya juga prestasi lumayan bagus, yang dengan 10 gol. Terus yang dulu memang saya waktu bela timnas, waktu itu kalau nggak salah cuma saya sama Lili Pali saja pemain naturalisasi. Sekarang yang kita lihat memang mayoritas sekarang punya pemain naturalisasi dan punya prestasi juga bagus sekali. Jadi mungkin yang tahun lalu mungkin kalau ada memang banyak pemain lokal yang asli Indonesia, cuma mungkin perbedaan mungkin adalah mungkin mental. Karena meskipun dulu kita lihat pemain lokal asli punya skill bagus, punya kecepatan, tapi kita harus akui memang kita ada kurang dengan mental. Mental memang kurang kuat. Jadi kelihatan sekarang mungkin pemain lebih matang. Mungkin karena mereka sudah biasa dengan pemain dari Eropa yang punya postur tinggi, yang mungkin latihan lebih keras atau apa. Kita lihat mereka sekarang mungkin kayak lebih dewasa, ya. Tapi nggak terlalu beda juga jauhnya. Karena dulu juga kita punya sukses, terutama di Asian Games dengan Luis Milla, kita memang sangat sukses. Tapi saya pikir nggak terlalu beda. Baik, berarti selain
kerjasama, taktik yang sudah disiapkan, juga mental ini jadi poin penting ya Bung Beto untuk bisa melawan The Socceroos. Tapi apabila melihat laga sebelumnya, The Socceroos dipecundangi oleh Bahrain dan juga Indonesia sempat sama nilainya atau poinnya dengan Arab Saudi saat laga sebelumnya. Dengan kondisi seperti ini, apakah juga akan mempengaruhi mental dari pemain timnas ataupun juga pemain dari The Socceroos sendiri, Bung Beto? Ya, ya, makanya saya pikir mungkin kita punya pemain, mungkin banyak pemain naturalisasi yang punya mental kuat. Saya pikir mereka santai. Ya, santai juga menikmati. Saya lihat memang kita sekarang bermain sangat menikmati. Jadi meskipun kita punya tantangan memang besar untuk bisa masuk di Piala Dunia, tapi saya yakin pemain-pemain yang ada sekarang memang sudah sangat siap mental. Dan saya lihat juga kerjasama juga luar biasa. Ya, mereka sangat kekompakan. Jadi memang saya punya harapan memang luar biasa untuk timnas kami yang kita bisa ada kesempatan emas untuk kita masuk di Piala Dunia 2026. Baik, itu kita yang harapkan ya dari pertandingan nanti malam. Tapi kalau kita kilas balik sedikit, Bung Beto, usia Anda saat ini adalah 43 tahun dan itu adalah usia yang bisa dibilang tidak muda lagi untuk ukuran pemain sepak bola profesional. Tetapi Anda masih mampu bertahan bahkan main di Liga 1, di liga tertinggi di Indonesia. Apa sebenarnya Bung Beto rahasia Anda untuk bisa tetap menjalin atau menjamin performa Anda tetap maksimal? Ya, saya punya banyak rahasia. Yang salah satu adalah jaga kondisi. Tapi yang paling utama adalah kita cinta apa yang kita lakukan. Saya sangat cinta sepak bola. Jadi saya memang jaga diri, jaga performance saya dari dulu sampai sekarang. Jaga makanan, kadang-kadang juga latihan ekstra. Jadi ini memang sangat penting buat pemain bola. Memang kita harus memang jaga mental juga. Makanya saya selalu katakan mental karena apa? Meskipun saya punya 43 tahun, tapi mental saya sangat kuat. Saya nggak mau kalah dengan pemain-pemain lebih muda dari saya. Pokoknya saya selalu kerja ekstra. Dan jaga kondisi, memang jaga makanan, jaga waktu istirahat, biar saya bisa bermain sampai sekarang. Baik, never give up intinya gitu Bung Beto ya. Bung Beto, tapi prediksi akhir nih, skor akhirnya nanti timnas Indonesia melawan Australia berapa, Bung Beto? Saya harap hari ini kita menang 3-0. Wah, oke kita nantikan ya laga nanti malam seperti apa pergejolakan antara timnas dan juga tim Australia. Tapi boleh sedikit pesannya untuk timnas Indonesia apa, Bung Beto? Ya, saya minta kepada mereka tenang. Ya, main seperti kemarin lawan Arab. Luar biasa. Dan kalau bisa juga, saya minta juga mungkin penduduk kita, mungkin ramai hari ini, GBK, biar kita punya support yang pemain yang ke-12. Itu sangat penting juga. Karena waktu saya bermain di Timnas, di GBK, saya lihat memang keliling saya itu memang support ramai. Ini memang sangat menentukan. Mereka dorong kita. Saya juga minta kepada pemain, kerja keras, ya, tenang, pasti kita bisa menang. Dan yang di luar support, saya minta mereka dukung sampai minta akhir. Karena saya harap hari ini kita bisa menang 3-0. Baik, menang 3-0. Itulah yang diharapkan Bung Beto dan juga tentunya masyarakat Indonesia mendukung timnas Indonesia. Bung Beto Gonçalves, mantan pemain timnas Indonesia, terima kasih untuk waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas dan sukses selalu, Bung Beto. Oke, terima kasih sama.